Assalamualaikum, halo, perkenalkan nama saya Tarbia, bisa dipanggil Ibu TB. Selamat datang di kelas sejarah. For your info, mata pelajaran sejarah itu sedikit berbeda di SMA dan di SMK pada kurikulum 2013. Yang pertama di SMK. Di SMK, mata pelajaran sejarah itu hanya dipelajari di kelas 10 saja dengan bobot 3 jam pelajaran per minggu pada kurikulum 2013 revisi. Yang kedua di SMA. Di SMA, mata pelajaran sejarah kemudian dikategorikan kepada dua kategori lagi. Yang pertama adalah sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Yang kedua adalah sejarah peminatan. Yang sejarah wajib atau sejarah Indonesia itu dipelajari di semua jurusan di SMA, baik itu MIPA maupun IPS, dengan bobot 2 jam pelajaran per minggu, kelas 10, 11, dan kelas 12. Sedangkan sejarah peminatan merupakan pendalaman dari pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia yang hanya dipelajari oleh jurusan IPS dengan bobot 3 jam pelajaran per minggu bagi kelas 10 dan 4 jam pelajaran per minggu bagi kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu adalah ketentuan dari pemerintah bagi mata pelajaran sejarah di kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Waltang Zurma Koddamat Sligot. Lihatlah masa lalumu untuk masa depanmu. Salah satu kutipan yang sangat menginspirasi. Mengapa kita harus mempelajari sejarah? Atau lebih tepatnya, mengapa kita harus belajar dari sejarah? Kita ada masa kini adalah hasil dari masa lalu. Dan masa depan itu ditentukan oleh masa kini. Kehidupan manusia itu meliputi 3 dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, ketiga dimensi waktu tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, masa lalu sangat berkaitan dengan masa kini, dan masa kini akan menentukan masa depan. Itulah mengapa seseorang harus mempelajari dan harus belajar dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, sekarang coba kalian sebutkan, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Ya, tadi ada yang bilang sejarah itu masa lalu. Betul. Atau sejarah itu memori. Betul juga. Atau tadi ada yang nyebutin sejarah itu kenangan. Betul juga. Atau sejarah itu hal yang jadul-jadul. Ya, bisa jadi. Jadi sebenarnya sejarah itu apa sih? Nah, dalam ilmu pengetahuan, sejarah adalah sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Manusia sebagai aktornya atau pemerannya melibatkan dimensi ruang dan waktu. Loh, kok gitu? Iya, karena ilmu pengetahuan makanya dia sistematis, ada unsur dan konsepnya tersendiri. Gini deh, sejarah sebuah peristiwa akan berbeda dengan peristiwa lainnya. Contohnya, ada kita kenal di masyarakat itu namanya mitos, ada legenda, ada dongeng, fabel, terus apalagi ada kisah dan lain sebagainya. Apa itu semuanya sama dengan sejarah? Enggak, beda. Tapi kadang-kadang masyarakat itu suka ketuker atau mungkin pemahamannya kurang tentang sebenarnya sama enggak sih sejarah dengan mitos? Ya beda lah, kalau sejarah kan ilmu pengetahuan, jadi sistematis. Nah, kita kasih contoh ya. Yang pertama misalnya, mitos apa yang ada di masyarakat yang paling kalian tahu? Misalnya ada mitos kalau di masyarakat Sunda itu nggak boleh keluar malam-malam. Nah, mitos. Kenapa? Sebenarnya bukan mitos-mitos amat, tapi itu larangan atau kalau dalam bahasa Sunda itu pamali.
Kenapa ya? Kok orang-orang tua zaman dulu pamali atau ngelarang? Karena sebenarnya ilmiah, kenapa sih nggak boleh keluar malam? Ya iyalah, kalau keluar malam-malam, kalau zaman dulu kan gelap, belum banyak penerangan, makanya dilarang. Itu ya, jadi bukan nggak boleh-boleh amat, beda sama zaman sekarang. Atau misalnya dalam masyarakat di Jawa, dulu ada mitosnya, katanya orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Karena apa? Karena dulu ada peristiwa perang Bubat yang melibatkan antara kerajaan di Sunda dengan kerajaan di Jawa. Itu juga mitos. Buktinya sekarang banyak tuh yang nikah orang Jawa sama orang Sunda. Atau misalnya di Jawa Barat ada sebuah cerita yang sangat terkenal di masyarakat, yaitu cerita tentang Sangkuriang, Gunung Tangkuban Perahu. Karena cintanya ditolak, kemudian perahu yang dibuat itu ditendang sampai akhirnya telungkup. Nah, itu disebut sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Tapi sebenarnya itu sejarah atau apa namanya? Sekarang kita lihat. Tadi sejarah unsurnya kan ada 4. Yang pertama ada peristiwa, tapi peristiwanya benar-benar terjadi. Maksudnya apa sih kok benar-benar terjadi? Iya. Nah, sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi itu berarti harus dibuktikan dengan adanya fakta dan bukti peninggalan. Sekarang coba kita review. Peristiwa Sangkuriang, Tangkuban Perahu. Ada peninggalannya enggak? Kalau kita bilang, ya ada peninggalannya Tangkuban Perahu, coba peristiwanya benar-benar terjadi atau tidak? Faktanya benar atau tidak? Ada enggak sumber sejarah yang menuliskan tentang hal itu? Kedua, unsurnya yaitu manusia sebagai aktornya. Manusianya ada enggak? Pemerannya ada enggak? Oh, katanya ada si Sangkuriang itu. Coba kita lihat lagi unsur yang ketiga. Dimensi ruang. Ruang itu berarti tempat. Tempat terjadinya peristiwa tersebut. Di mana coba tepatnya? Jelas enggak? Oh, di Bandung katanya, di Pegunungan Lembang. Unsur keempat, ada waktu. Waktu itu kan mencakup banyak hal ya. Ada tahun, ada bulan, ada minggu, ada hari. Dan itu semua waktu. Tapi kalau yang Sangkuriang itu terjadinya kapan? Zaman dulu katanya. Atau kalau dalam bahasa Sunda, cenah. Nah, ini tidak bisa dibilang sebagai sejarah karena dalam sejarah itu tidak ada kata mungkin atau katanya. Sedangkan di masyarakat kita kan taunya katanya pada zaman dahulu kala. Nah, itu juga yang membedakan sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Jadi kalau kita katakan sebuah peristiwa bisa dikatakan sejarah kalau mencakup tadi unsur-unsur yang 4. Peristiwanya terjadi di masa lalu dan dia benar-benar terjadi. Yang kedua adalah manusia sebagai aktornya. Yang ketiga, dia harus ada tempat yang jelas. Kemudian yang keempat, harus ada waktu yang jelas. Kita ambil contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama unsurnya adalah peristiwa. Peristiwanya ada nggak? Ada, yaitu proklamasi. Yang kedua, unsurnya adalah manusia. Ada nggak tokohnya? Ada nggak orang yang melakukannya? Ada tokohnya, ada Soekarno, ada Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain sebagainya. Yang ketiga unsurnya adalah waktu. Waktunya kapan? Jelas waktunya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Itu jelas ya. Kemudian tempatnya di mana? Ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu yang membedakan sejarah dengan peristiwa yang lainnya. Dengan mitos, dengan legenda, dengan fabel, dengan dongeng, dengan kisah, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan ya. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi.